Mengapa kita mempelajari Alkitab dan mempelajari firman Tuhan? Siapakah yang ingin kita takut? Ada tertulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena itu, orang-orang seperti itu terpaksa berdiri di sisi lawan Tuhan yang berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Semua anggota keluarga Sion hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di zaman Roh Kudus, bukan di zaman anak atau zaman Bapa. Jelas tertulis dalam Alkitab bahwa takut akan Tuhan, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia di zaman Roh Kudus adalah permulaan pengetahuan. Mengatakan, saya tahu banyak tentang Alkitab, tanpa pengetahuan tersebut bukanlah pengetahuan. Titik awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Mereka yang telah mencapai kesuksesan terbesar dalam hidup di ruang yang diciptakan oleh firman Tuhan ini, mengatakan secara sama. Ingatlah selalu bahwa apapun yang Tuhan firmankan, firman-Nya mengandung berkat dan kebahagiaan, dan ada janji masa depan yang cerah, keselamatan, dan kerajaan sorga yang kekal. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 3 ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Dalam perjanjian lama, itu berarti memasuki tanah Kanaan. Di sini, perhentiannya melambangkan memasuki kerajaan sorga yang kekal. Siapakah mereka? Bukankah mereka yang tidak taat? Dengan kata lain, mereka yang tidak tinggal dalam firman Tuhan, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Semuanya, Tuhan adalah Bapa sejati dan Ibu sejati, yang peduli dengan masa depan kita, dan ingin memberi kita kebahagiaan. Para orang tua khawatir tentang masa depan anak-anak mereka, sehingga mereka terkadang membuat anak-anaknya berlatih keras, atau mengawasi mereka belajar tanpa kenal lelah sampai larut malam. Bukankah orang tua melakukan begitu demi masa depan anak-anak mereka? Tuhan kita juga mengawasi kita sekarang. Mari kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Hari ini, mari kita ingat sekali lagi, bahwa segala sesuatu tentang kemuliaan yang tak terbatas, berkat yang tak terbatas, dan masa depan yang cemerlang yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita, terdapat dalam firman-Nya. Janganlah kita melakukan apapun yang dilarang oleh Tuhan, dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, terimalah berkat yang berlimpah, kita harus memiliki iman, bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan hari ini. Ketika Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, kita harus percaya bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Kita harus hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dalam firman Tuhan, masa depan yang cerah dirancang untuk kita, rencana untuk berkat kita, rencana untuk keselamatan kita, dan rencana untuk pengampunan dosa, semuanya dirancang. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan memohon kepada seluruh anggota keluarga Sion untuk selalu berada di dalam firman Tuhan dan menemukan kebahagiaan di dalam firman. Terima kasih.